Kak, maaf banget, saya mau curhat. Kenapa ya semakin kita dekat diri sama Allah, semakin berasa banyak banget ujian-ujian yang saya alami. Misalnya usaha selalu drop. Yang pertama yang harus kita syukurin adalah kita punya kesempatan dekat sama Allah. Kita masih punya banyak kesempatan buat ibadah sama Allah. Terus yang kedua, mau kita dekat sama Allah, mau jauh sama Allah ya, mau kita sholat ataupun enggak, mau riyadah W40H atau enggak, yang namanya ujian sama takdir itu tetap berjalan. Cuman bedanya saat kita dekat sama Allah, ujiannya nggak terlalu besar. Kok gitu? Ya misalnya sekarang kakak lagi diuji, disempitkan rezeki. Ya alhamdulillah masih disempitkan rezeki, ujiannya bukan ujian di kita, misal dikasih sakit berat atau kehilangan anggota keluarga atau ada sesuatu yang salah diri kita, mungkin sakit yang benar-benar parah atau kayak gimana, itu yang harus kita syukuri. Jadi meskipun dalam keadaan sempit rezekinya, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa sholat tepat waktu, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan segi positifnya mungkin Allah ngasih usaha rezeki kakak ini sepi ya untuk saat ini, karena Allah itu kepingin kakak lebih banyak waktu untuk ibadahnya. Kak, ini ada ijazahnya ndak untuk ngamalinnya? Nah, untuk W40H itu nggak perlu ijazah, Kak, karena masuk di amalan umum, ijazah umum. Semua orang udah bisa ngamalin tanpa harus izin ke guru siapa, ke ulama siapa, nggak perlu. Coba deh ya, kakak perhatikan di setiap musola, biasanya ada setelah selesai sholat subuh berjamaah, para jamaah itu langsung baca Yasin sama Waqiah. Karena kenapa ya? Ini memang termasuk amalan umum, kayak gitu loh. Siapa aja bisa ngamalinya tanpa ijazah. Bahkan sebelum aku tahu W40H, musola dan masjid dekat rumah aku itu udah ngamalin kayak gini, baca Yasin sama Waqiah setelah subuhan. Jadi nggak perlu khawatir ini harus pakai ijazah nggak ya atau kayak gimana, nggak, karena termasuk ijazah umum, siapapun udah bisa ngamalin. Buat teman-teman yang mau order buku Riyadah with Love, bisa list order dari sekarang ya di admin Syam Creative Design, nomor WA-nya ada di bio. Karena memang buku ini tuh nggak setiap hari ada, dan aku buka PO-nya 1 bulan itu 2 kali. Terbatas juga stoknya, mungkin nggak banyak, 100-an kayak gitu. Dan setiap kali ready stock, 1 hari udah habis. Jadi makanya aku ngutamain teman-teman yang list order dulu. Lanjut ya di cerita Al-Waqiah aku yang kemarin. Jadi setelah lulus dari SMA, aku kan kuliah. Aku nggak ngamalin lagi Al-Waqiahnya, tapi dilanjut sama ibu aku waktu itu Riyadah Waqiah. Padahal kan bukan aku ya yang ngamalin, orang tua aku. Tapi keajaibannya tuh di aku, teman-teman. Jadi setiap kali aku itu ngelamar pekerjaan, dulu kan pakai ijazah SMA, jadi aku jadi ngelamar kayak SPG, terus di swalayan apa, kayak gitu kan. Itu pasti diterimanya. Sampai temen aku tuh bilang kayak gini, kalau masalah pekerjaan, Ovi tuh kayaknya takdirnya baik-baik deh. Setiap masuk ke swalayan apa kayak gitu ya, cari pekerjaan apa, itu cepat keterimanya. Dan pas aku kuliah juga sering ketemu sama orang-orang baik, misalnya teman sekamar aku yang baik kayak gitu, yang sering ngasih aku uang buat beli makan, padahal aku nggak pernah minta loh, dan itu dikasih secara sukarela. Karena memang waktu itu aku susah banget ya, pas waktu kuliah 1 minggu aja itu dikirimnya cuma 50.000 sama ibu dulu, zaman tahun berapa itu. Nah, tapi karena aku ketemu sama teman aku yang baik, setiap hari, bahkan teman aku tuh kayak masakin, terus ngasih aku makan, kayak gitu deh pokoknya. Dan yang paling anehnya, pas waktu sidang skripsi, itu benar-benar santai banget sidangnya. Padahal aku udah nyangka, aduh aku kayaknya nggak bakalan bisa jawab deh, karena aku juga sering nggak masuk mata kuliah, terus sering bolos juga waktu itu, karena kan aku kuliahnya sambil kerja kayak gitu teman-teman. Pas ternyata aku masuk ruangan, aku cuman kalau nggak salah ya, ditanyain 1 pertanyaan doang. Dan setelah itu udah nggak ada pertanyaan lagi, malah dosennya bilang kayak gini, ya udah saya anggap kamu lulus karena sekarang saya lagi sakit, jadi nggak begitu nggak terlalu fokus buat tanya-tanya, istilahnya kayak gitu. Dan aku yang aku ingat waktu itu sidangnya ada 3 orang langsung, jadi tiga-tiganya nih langsung diluluskan tanpa pertanyaan yang susah kayak gitu teman-teman. Dan setelah lulus kuliah pun juga gitu, belum terima ijazahnya, aku langsung keterima di salah satu sekolah pramugari jadi customer service. Dan itu wawancaranya
berjalan dengan sangat lancar seperti jalan tol kayak gitu. Jadi hari ini aku wawancara, hari ini juga aku keterima, bayangin. Dan keajaiban terakhir, aku dapat jodohnya dia di perusahaan itu juga, satu teman kerja. Jadi intinya kalau kita mau hidupnya gampang, maka deketin Allah dengan cara apa? Coba aja Riyadhah Al-Waqiah. Dari sekarang ya. Cerita bentar ya. Aku sebenarnya ngamalin Al-Waqiah itu mulai dari SMA kelas 2 sampai kelas 3. Karena aku sekolah itu orangnya kompetitif banget, jadi kayak nggak terima aja kalau ada temen yang ngalahin nilai aku. Jadi aku dapat nilai 8 atau B kayak gitu, kayak udah kecewa banget, bahkan stres. Nah, pas aku naik ke kelas 3, itu beneran stres banget. Aku takutnya UAN itu nggak lulus, padahal aku tahu kalau aku udah belajar mati-matian, dan aku ngusahain mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu dapat nilai tertinggi, bahkan nomor 1 di kelas. Wajar kan ya, anak SMA kelas 3 terus ngadepin UAN kayak stres, itu udah biasa sih sebenarnya. Tapi dari stres itu aku malah nggak fokus buat belajar. Dan akhirnya ibuku tuh pernah bilang, udah kamu stop aja belajarnya, sekarang kamu benerin getolin Al-Waqiah, baca setiap pagi kalau udah mau berangkat sekolah atau selesai sholat subuh kayak gitu. Dan anehnya, pas besoknya UAN, aku nggak belajar sama sekali. Jadi selama 3 hari, aku benar-benar nggak nyentuh yang namanya buku pelajaran untuk belajar. Nggak. Jadi aku bener baca Al-Waqiah selama 3 hari. Tapi dengan catatan, sebelum-sebelumnya aku udah belajar ya. Jadi pas mau UAN di kelas 2, itu aku udah sering kayak beli soal-soal tentang UAN, kayak gitu. Jadi aku mempersiapkan mulai dari kelas 2 untuk UAN di kelas 3. Dan beneran dong, aku lulus dengan nilai yang terbaik. Ini nilai bukan cuma nilai baik, tapi terbaik. Kenapa aku bilang terbaik? Karena pas aku ke sekolah ya, aku dapat ucapan selamat dari kepala sekolah aku. Beliau ini berterima kasih karena baru kali ini ada siswa yang lulus dengan nilai terbaik, bukan cuma di sekolah aja, tapi satu kabupaten. Dan yang buat aku kayak pengen nangis kayak gitu ya, beliau tuh bilang nilai aku terbaik selama sekolah itu berdiri. Bayangkan, sekolah itu berdiri hampir 25 tahun ya dulu, tapi nggak tahu sekarang udah berapa tahun. Intinya kayak gitu teman-teman. Aku belajar kayak gitu. Saat kita ngamalin sesuatu, entah Waqiah, Yasin, Sholawat, atau apapun itu, harus dibarengi dengan ikhtiar juga. Jadi nggak terus kita ngamalin sholawat, terus kita malas-malesan, diam aja. Tuh enggak. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap berusaha. Saat ikhtiar kita jadi satu sama Riyadhah amalan kita, itu bakalan cepat sempurnanya, bakalan cepat nyampenya, bakal cepat juga qabulnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar fokus Riyadhah, coba aja beli buku aku, buku pertama aku, Riyadhah with Love. Jadi di sini aku ngasih tahu beberapa strategi gimana caranya kita bisa istiqomah Riyadhah, dan ada game Riyadhahnya juga, ada checklist Riyadhah atau kalender Riyadhah itu selama 1 tahun. Jadi ini bisa dipakai selama 1 tahun, dan Riyadhahnya nggak cuma Yasin Waqiah, tapi ada beberapa seperti sedekah subuh, sholat tahajud, dan lain-lain. Nah, untuk order bisa langsung. Waalaikumsalam. Boleh banget, Masya Allah. Ini buat teman-teman yang udah bisa istiqomah ya, udah bisa rutin. Jadi nggak ada batasan 40 hari, 30 hari, 1 minggu. Kalau yang pakai hari itu buat kita, buat aku yang masih belum bisa istiqomah. Jadi dihitung biar tahu nih sampai mana kita istiqomahnya, sampai mana nih kita benar-benar fokus sama WY-nya sama Yasin Waqiahnya kayak gitu. Jadi 40 hari itu cuman hitungan aja Kak, bukan apa-apa. Tujuan 40 hari itu kan biar semangat aja. Ada kan orang yang semangat ibadahnya kalau dihitung sampai mana nih, sampai mana kayak gitu ya. Ada juga yang nggak usah dihitung, tetap aja istiqomah. Nah itu lebih keren sih. Jadi boleh aja ya.